Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pembahasan kitab Safinatun Najah. Mari kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan kali ini. Semoga bisa khatam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bil ulumi bidarani amin. Sekarang kita akan membahas pasal tentang syarat-syarat tayamum. Faslun fi syurutit tayamum yang syaratun. Bisa disimak ya, halaman 7 kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal syurutut tayamumi, syarat-syaratnya tayamum asyaratun. Ada 10. Jadi syaratnya tayamum itu ada 10. Yang pertama adalah ayakuna biturabin. Syarat yang pertama adalah menggunakan debu, baik warnanya itu berupa warna abu-abu, hitam atau putih. Yang penting warnanya debu. Beda dengan abu ya. Kalau abu habis bakaran kayu itu namanya abu. Beda, pakainya debu. Nah, syarat yang kedua wayakuna, dan yang nomor 2 adalah menggunakan debu thahirun yang suci. Jadi syarat yang kedua adalah menggunakan debu yang suci, jadi tidak terkena najis dan tidak mengandung najis atau bekas dari kotoran misalkan kotoran cicak atau kotoran apa. Yang ketiga adalah walayakuna, dan tidak walayakuna dan debu tersebut tidak mustakmal atau tidak dipakai. Jadi debu itu tidak habis dipakai dari hasil yang digunakan untuk membasuh basuhan fardu mustakmal ya. Jadi misalkan dari muka dan telapak tangan dan tangan. Nah, itu berarti tidak boleh, atau bekas orang lain dipakai juga tidak boleh. Yang berikutnya wa'ala yukhalitahu dakikon, dan tidak tercampur dakikon, tepung, wanahu dan sebagainya dan sejenisnya. Jadi debu tersebut tidak boleh tercampur dengan tepung atau sejenisnya. Ya memang harus murni dari debu tersebut, karena nanti kalau tercampur maka akan menghalangi dari basuhan kita. Tepungnya misalkan, tepungnya itu akan menghalangi dari debu ke tubuh kita, ke muka kita. Kemudian layak sidahu, dan syarat yang berikutnya yaitu adalah bermaksud dengan usapan itu dengan debu, dan jadi niatnya itu bermaksud debu ini untuk tayamum, tidak dengan maksud yang lain. Misalkan dengan untuk main-main, untuk hanya mencari main-main lah misalkan. Nah, itu tidak untuk itu. Jadi memang benar-benar digunakan untuk tayamum, bermaksud untuk tayamum. Debu itu digunakan untuk tayamum. Berikutnya wa ayam saha wajahu wa yadaihi bidurbataini, dan mengusapnya wajah dan kedua tangan itu dengan 2 kali pindahan. Dua kali pindah itu berarti dari sini misalkan muka sudah, terus pindah lagi yang tangan. Jadi tidak boleh satu basuhan itu digunakan untuk untuk muka dan tangan, itu tidak diperbolehkan. Terus kemudian yang berikutnya adalah wa'ayuzila dan menghilangkan anajasatan najis awalan permulaannya. Jadi sebelum memulai tayamum itu anggota tubuh kita dibersihkan dari najis terlebih dahulu, karena tayamum itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis ya. Jadi karena itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Wa ayastahida fil qiblati qablahu, dan beristihad tentang arah kiblat sebelumnya. Jadi sebelum kita tayamum kita harus tahu mana arah kiblat kita. Jadi misalkan kalau Indonesia arah ke barat ya, jadi kita tahu ini baratnya sini misalkan, seperti itu.
Terus kemudian wa yakuna atayamumu ba'da dukhulil waqti, dan syarat berikutnya yaitu adalah tayamum setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita mau sholat duhur ya kita nunggu adzan terus baru kita tayamum. Tidak boleh sebelum duhur itu kita terus tayamum dulu, tidak boleh. Maka kita harus menunggu benar-benar kalau sudah tayamum baru kita sholat ya sebelum waktunya. Dan yang terakhir adalah wa ayatamama likulli fardin, dan tayamum itu untuk setiap kali fardu bas. Jadi maksudnya kalau kita mau sholat fardu berarti kita harus tayamum. Nanti kalau sudah beda sholat lagi, misalkan duhur tayamum, nanti asar kita tayamum lagi. Tapi kalau sunnah kita boleh satu kali sholat, satu kali tayamum itu bisa digunakan untuk beberapa sholat sunnah. Contohnya qobliyah duhur sama ba'diyah duhur itu bisa digunakan untuk dua, dan terus digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi itu sesuatu yang sunnah. Terus yang berikutnya udah habis ya, ini ada 10, nanti bisa diulangi dari awal lagi. Dan nanti mohon maaf ada beberapa iklan karena ada tadi yang lewat, makanya video terjeda. Terus kemudian kalau yang penting itu adalah tayamum itu adalah jadi gini, tayamum itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, melainkan alat untuk diperkenankan untuk sholat dan ibadah lain. Jadi kekuatan tayamum itu berbeda dengan wudhu dan mandi. Jadi kalau misalkan kalian tayamum kemudian ada air hujan, berarti tayamumnya batal. Kalau tayamum karena tidak ada air, jadi hadas itu bisa hilang ketika dengan wudhu dan mandi, hadas kecil dan hadas besar kan. Terus tapi kalau tayamum itu tidak bisa. Tapi kalau syarat untuk sholat itu tayamum itu menjadikan sah untuk melaksanakan sholat ya, paham ya? Ya kita sepertinya kita cukupkan, jangan terlalu lama nanti tidak ada yang nonton. Wallahualam bishawab. Sampai berjumpa di video berikutnya.